Perkenalkan, nama saya Nilawati Dwi Apriyani. Saya adalah mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan Ketiga di LPTK Universitas Hamsanwadi. Pada hari ini, Senin 18 Oktober 2021, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran uji kinerja. Berikut ini video pembelajaran yang saya lakukan. Selamat menyaksikan. Kata bernafas dengan kulitnya, juga dengan paru-parunya. Berudu insan yang dalam, katak muda insan yang luar. Nah, itu tadi sepenggal materi yang akan saya sampaikan pada video kali ini. Sudah siap menyimak semuanya? Let's go! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak hebat. Selamat pagi Bu Nila. Apa kabar semuanya hari ini? Baik. Oke. Sudah sarapan? Sudah. Yuk yang lain mana suaranya? Sudah mandi? Sudah. Tidak lupa juga Bu Nila mengingatkan kalau kita itu harus tetap mematuhi protokol kesehatan. Iya, ada yang masih ingat cara-caranya bagaimana? Yang pertama, memakai Masker. masker, ya. Yang kedua, Mencuci tangan. mencuci tangan, hebat. Yang ketiga, Jaga jarak. ya, menjaga jarak. Terus selanjutnya, mengurangi mobilitas. mengurangi mobilitas. Iya. Bila cek kehadiran dulu ya. Ini sepertinya, oh ini sudah masuk ya. Sudah masuk semua belum? Coba Bu Nila panggil dulu. Vano? Hadir Bu. Ya, Niko? Ya. Latifa? Hadir Bu. Ya. Rizka? Hadir Bu Nila. Ya. Terima kasih. Berarti ini sudah hadir semua ya? Sudah. Alhamdulillah. Nah, sekarang kita sebelum belajar kita berdoa dulu ya. Yo Mas Mano, dipimpin dulu teman-temannya untuk berdoa supaya belajar hari ini diberi kemudahan dan kelancaran. Yo, berdoa dulu. Mari teman-teman, sebelum memulai Google Meet pada pagi hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Ya, terima kasih Mas Vano sudah melaksanakan tugas hari ini dengan baik. Oke, semuanya sudah pakai baju yang rapi? Sudah. Ya, kita hari ini akan belajar tema 2 ya, udara bersih bagi kesehatan. Subtema 1, cara tubuh mengolah udara bersih. Muatan pelajarannya IPA, pembelajaran yang ke-1. Kita menyanyikan lagu Indonesia Raya dulu ya. Yuk semuanya duduk dengan sikap yang baik. Sudah siap? Sudah. Bu. Mari kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Indonesia tanah airku,
tumpah darahku. Kita akan melakukan kegiatan membaca dulu. Yuk, dibaca dulu. Ini ada cerita, judulnya Dayu dan Ikan Dan Hias. ikan hias. Nah, pertama kita minta ke Mas Vano dulu, yuk dibaca. Dayu memelihara banyak ikan hias berjenis ikan mas koki. Dayu senang melihat ikan-ikan di dalam akuarium berenang ke sana kemari. Dayu memperhatikan saat mulut ikan-ikan itu terbuka dan menutup, seolah-olah ikan-ikan itu selalu menelan air. Dayu bertanya-tanya apa yang dilakukan ikan itu. Apa yang dilakukan ya oleh ikannya Dayu itu? Nah, ini kalian Bunila sudah siapkan gambarnya di sini. Sudah tahu ya ini hewan apa? Hewan ikan. Hewan ikan. Nah, masih berkaitan dengan cerita Dayu tadi. Kira-kira apa yang dilakukan ikan itu bergerak ke sana kemari? Apakah dia sedang minum? Atau sedang makan? Atau itu yang dilakukan adalah sedang bernafas? Ikan itu bernafas tidak? Bernafas. Iya, bernafas. Iya, kalau yang masih hidup ya. Nah, kira-kira ada yang tahu tidak? Organ pernafasannya itu apa? Insang. Nah, materi pada hari ini adalah organ pernapasan hewan dan fungsinya. Ya, pernapasan atau disebut juga dengan respirasi adalah peristiwa menghirup udara dari luar yang mengandung oksigen serta menghembuskan udara yang banyak mengandung karbon dioksida sebagai sisa dari oksidasi yang keluar dari tubuh. Jadi bernafas itu menghirup oksigen dan mengeluarkan atau menghembuskan karbon dioksida. Nah, pada saat menghirup udara atau menghisap udara, namanya itu Inspirasi. Iya. Nah, pada saat menghembuskan atau mengeluarkan udara disebut ekspirasi. Ekspirasi. Adapun tujuannya nanti kita dapat menentukan organ pernapasan pada hewan dengan tepat. Dan siswa dapat menelaah organ pernapasan pada hewan dan fungsinya. Nanti kita juga akan mempelajari fungsinya serta dapat membuat bagan organ pernapasan hewan dengan tepat. Sudah siap untuk menyimak gambar yang Bunila sediakan? Sudah. Ya. Oke, kalau sudah siap. Sudah siap? Sudah. Oke. Selalu siap. Siap, terima kasih. Gambar yang di slide pertama. Sudah siap? 1, 2, 3. Iya. Ada gambar apa di sini? Cacing dan lebah. Iya. Kita ke cacing dulu. Kira-kira ya organ pernapasannya apa? Ayo, siapa yang mau menjawab? Kulit. Kulit. Gunakan kulit. Kulit. Ada lagi yang lain yang mau menjawab? Tidak. Kulit. Oh, mana jawabnya kulit. Mbak Priska. Mana Mbak Priska ini? Permukaan kulit. Permukaan kulit. Oke, kita simpan dulu jawabannya ya. Apakah nanti sudah tepat apa belum ya? Terus yang kedua ini ada hewan apa? Tadi Lebah. Lebah. Masuk jenis serangga. Ya, menggunakan apa? Organ pernapasannya? Trakea. Ya. Ada yang lain? Trakea, Bu. Oke, kita simpan dulu jawabannya. Ada gambar apa ini?
Kadal. Kadal. Atau termasuk jenis hewan Reptil. Iya, reptil atau reptilia. Kira-kira apa organ pernapasannya? Paru-paru, Bu. Paru-paru. Ada yang lain? Oh, semua menjawab Tidak, paru-paru. aku paru-paru jawabnya. Ya, kita simpan dulu jawabannya. Yang ini. Hewan apa? Burung. Burung. Kira-kira apa organ pernapasannya? Paru-paru. Paru-paru. Paru-paru, sepasang paru-paru. Yang mana? Ah, ini gambar apa? Kata. Kata atau jenis hewan Amfibi. amfibi. Ya, bernafasnya menggunakan apa? Insang paru-paru. Paru-paru. Kalau kata muda, Kabrudul. Ya. gimana ya? Dengan apa? Dengan paru-paru. Paru-paru. Oke. Ya, kita simpan dulu. Nah, tadi ini ikan ya, ada yang menjawab insang, ada yang menjawab paru-paru. Kalau ini Kuda. ya kuda atau hewan mamalia darat. Ya. Nafasnya menggunakan apa? Paru-paru. Paru-paru. Ada lagi jawaban lainnya? Yang mau menjawab? Enggak, Oke, Bu. lanjut ke ini hewan apa? Lumba-lumba. Atau ini jenisnya mamalia Air. air ya. Organ pernapasannya apa, yo? Paru-paru. Paru-paru. Untuk mencari tahu organ pernapasannya yang tepat itu yang mana, kita simak dulu video berikut ini. Pernapasan hewan. 1. Cacing. Cacing tidak mempunyai alat pernapasan khusus. Cacing bernapas melalui permukaan kulit. Kulit cacing selalu basah dan berlendir untuk memudahkan penyerapan oksigen dari udara. Oleh karena itu, cacing menyukai tempat lembab untuk menjaga supaya kulit tubuhnya selalu basah dan berlendir. Jadi, alat pernapasan cacing adalah kulit. 2. Serangga. Seperti hewan lain, serangga bernapas dengan menghisap oksigen dan melepaskan karbon dioksida. Namun, alat pernapasan serangga berbeda dengan hewan lain. Alat pernapasan serangga berupa trakea, yaitu sistem tabung yang memiliki banyak percabangan di dalam tubuh. Percabangan trakea disebut trakeola. Trakea mengedarkan oksigen langsung ke semua sel tubuh dan organ serta menyerap karbon dioksida dari semua sel tubuh untuk dibuang. Jadi, alat pernapasan serangga adalah trakea. 3. Ikan. Semua makhluk hidup termasuk ikan memerlukan oksigen supaya tetap hidup. Pengambilan oksigen ini melalui proses pernapasan yang melibatkan organ pernapasan. Ikan bernapas dengan organ khusus mirip saringan yang disebut insang. Insang berbentuk lembaran tipis berwarna merah muda dan selalu lembab. Jadi, alat pernapasan pada ikan adalah insang. 4. Amfibi. Katak termasuk salah satu hewan amfibi. Ketika masih kecil dalam bentuk kecebong, katak bernapas menggunakan insang. Setelah berumur 9 hari, kecebong bernapas menggunakan insang dalam. Insang dalam akan menyusut seiring mulai berfungsinya paru-paru, dan katak muda pun tumbuh menjadi katak dewasa. Katak dewasa bernapas menggunakan paru-paru dan permukaan kulit. Jadi, alat pernapasan pada katak adalah
Ketika kecil bernafas dengan insang, dan setelah dewasa bernafas dengan paru-paru dan permukaan kulit. 5. Reptil. Hewan yang termasuk jenis reptil diantaranya ialah ular, kadal, cecak, buaya, dan biawak. Reptil bernapas menggunakan paru-paru. Udara masuk melalui hidung, lalu ke batang tenggorokan, lalu ke paru-paru. Jadi alat pernapasan pada reptil adalah paru-paru. 6. Burung. Burung bernafas dengan sepasang paru. Paru burung terletak di dalam rongga dada. Udara yang mengandung oksigen masuk melalui lubang hidung pada pangkal paru sebelah atas. Selanjutnya, udara masuk ke pembuluh udara yang disebut trakea. Dari trakea, udara sebagian masuk ke paru-paru dan sebagian lagi masuk ke kantong udara. Burung menghirup udara sebanyak-banyaknya saat tidak terbang. Sebaliknya, saat terbang, burung tidak menghirup udara. Udara dihembuskan dari kantong udara ke paru-paru. Jadi alat pernapasan pada burung adalah ketika tidak terbang bernapas dengan paru-paru, dan ketika terbang bernapas menggunakan kantong udara. 7. Mamalia. Mamalia adalah hewan menyusui. Mamalia terbagi menjadi dua, yaitu mamalia darat dan mamalia air. Alat pernapasan pada mamalia darat terdiri atas hidung, pangkal tenggorok, batang tenggorok, dan paru-paru. Jadi dapat disebutkan bahwa alat pernapasan pada hewan mamalia darat adalah paru-paru. Pada mamalia air, hidungnya dilengkapi dengan katup. Saat mamalia tersebut menyelam, katup akan menutup. Sebaliknya, saat mamalia tersebut muncul ke permukaan air, katup terbuka. Saat itulah mamalia air tersebut akan menghirup oksigen serta mengeluarkan karbon dioksida dan uap air. Jadi mamalia air juga bernafas dengan paru-paru ketika dia keluar ke permukaan air. Berarti sudah bisa menentukan ya nama organ pernapasannya? Bisa. Coba kita tuliskan nanti di sini ya. Untuk yang cacing, tadi organ pernapasannya apa? Permukaan kulit. Permukaan kulit. Tuliskan di sini. Permukaan kulit. Tapi bukan menggunakan paru-paru atau trachea ya. Setiap jenis hewan namanya beda-beda. Untuk yang serangga, ini namanya Kayak Oke, ini jawaban yang tepat ya. Tadi ada yang menjawab paru-paru tidak? Sepertinya tidak ada ya. Oke, lanjut. Untuk hewan reptil, menggunakan apa tadi? paru-paru. Iya, paru, dan dilengkapi dengan katup pada lubang hidung. Nah, kemudian yang burung atau aves, Paru dan paru. Ada lagi apa namanya? kantong udara. Iya, betul. Kantong udara. Ya, kantong udara atau nama lainnya pundi-pundi udara atau pundi hawa. Ya, tapi jangan bingung loh, Bu, katanya kantong udara. Nah, nama lainnya bisa ada yang menyebut pundi-pundi udara, ada yang menyebut pundi hawa. Ya, jadi jangan kaget nanti kalau ada yang menyebut dengan istilah yang lain. Untuk kata tadi ada dua fase ya, karena katak itu mengalami metamorfosis. Ya. Pada saat kecebong dia menggunakan apa tadi?
Insang. Betul. Nah, ketika sudah dewasa menggunakan Paru-paru. paru dan kulit. iya, permukaan kulit. Nah, berarti yang untuk ikan ini jawaban yang tepat apa? Menggunakan apa? Sang. Insang. Oke ya. Lanjut untuk yang mamalia darat. Menggunakan apa tadi? Menggunakan paru-paru. Paru-paru. Oke. Untuk yang mamalia air? Paru-paru. Paru-paru juga, tapi juga dilengkapi dengan katup pada lubang hidungnya. Oke. Sampai di sini ada yang mau bertanya tentang nama organ pernapasan pada hewan-hewan tadi itu? Sudah paham? Paham. Sudah, Bu. Ya, coba kita ulangi. Kalau cacing, organ pernapasannya? Permukaan kulit. Permukaan kulit. Oke, hebat. Serangga? Trakea. Ya, good. Reptil? Paru-paru. Paru-paru. Paru-paru, nice. Burung? Paru-paru dan kantong udara. Iya, paru-paru dan kantong udara. Ya, untuk katak atau amfibi? Insang. Insang. Permukaan kulit. Iya, paru-paru dan permukaan kulit. Yang ikan? Insang. Insang. Mamalia darat menggunakan paru. Mamalia air menggunakan paru-paru. Kita ice breaking dulu ya anak-anak. Bernapas dengan kulitnya. Ulangi semuanya. Berduduk insang yang dalam. Serangga dengan tragedi, burung paru dan bundi hawa. Cacing dengan kulitnya, ikan dengan insangnya. Bernapas dengan kulitnya, juga dengan paru-parunya. Berduduk insang yang dalam, kakak muda insang yang luar. Serangga bernapas dengan tragedi, burung paru dan bundi hawa. Cacing dengan kulitnya, ikan dengan insangnya. Serangga bernapas dengan. Sekarang kita akan mempelajari tentang fungsi-fungsi dari organ-organ pernapasan pada hewan ya. Yang pertama tadi cacing menggunakan permukaan kulit ya. Ini berfungsi untuk menyerap oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida secara langsung. Halo anak-anak. Maaf, Bu, tadi habis dari pagi. Oh ya. Terus yang kedua ada fungsi dari trachea, yaitu untuk menyalurkan oksigen secara langsung ke tubuh serangga. Kemudian ada insang, berfungsi untuk menyaring oksigen yang ada di air dan terbentuk lembaran-lembaran. Iya, jadi insang itu ada di sisi kanan dan kiri ya.
dekat dengan kepala ikan itu ya, yang bisa membuka menutup. Ya. Kemudian untuk katak, permukaan kulitnya berfungsi untuk memudahkan penyerapan oksigen dari Darah. udara. Kemudian yang reptil, nah tadi kan dilengkapi dengan katup ya pada hidung. Jadi itu berfungsi untuk ketika dia ada di permukaan itu nanti membuka untuk menghirup udara. Nah, pada saat menyelam, katupnya itu menutup agar air tidak masuk ke dalam paru. Nah, untuk yang burung, ya, tadi menggunakan 2 ya. Pada saat bertengger, dia menggunakan paru-paru. Pada saat dia terbang, menggunakan kantong udara. Nah, ini fungsinya kantong udara membantu pernapasan ketika terbang, menyimpan cadangan oksigen, dan mencegah hilangnya panas tubuh yang terlalu banyak. Kemudian untuk yang mamalia darat, fungsinya juga sama untuk menyerap oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida. Iya, begitu juga dengan yang mamalia air. Ini tadi lubang hidungnya ada katupnya juga ya, seperti yang hewan reptil. Jadi ketika dia menyelam, katupnya akan menutup supaya air tidak masuk ke dalam paru. Dan pada saat di permukaan dia menyemburkan uap air ya, dan mengeluarkan karbon dioksida juga. Contoh bagan alat pernapasan pada hewan ya. Kalau tadi kan Bunila berikan gambar-gambar aslinya. Nah, ini contoh bagan alat pernapasannya ya. Ini Bunila berikan 3 contoh hewan. Ada hewan apa ini? Serangga atau lebah itu. Ya, lebah termasuk serangga. Yang ini apa? Ikan. Kalau yang ini? Katak. Bisa diamati. Nah, nanti bagan ini juga berkaitan dengan tugas kalian yang ada di LKP. Sudah terlihat di layar? Sudah terlihat di layar anak-anak? Nah, di LKPD ini nanti kalian pada kegiatan pertama kalian mengamati dulu hewan-hewannya ya. Setelah diamati, kemudian kalian tuliskan di sini di tabel itu di bawah. Ada kan tabelnya? Oh iya, Bu. Nah, nanti ditulis nama hewannya atau jenis hewannya. Kemudian alat pernapasannya apa dituliskan. Kemudian yang kedua nanti juga ini sudah ada gambar-gambarnya. Kalian tuliskan fungsi organ pernapasannya. Tadi kan sudah dibahas ya di awal materi tadi. Nah, nanti dituliskan di sini di tabelnya ya. Langsung menuliskan fungsinya saja ya di sini. Sudah paham belum untuk 2 kegiatan ini? Nah, nanti yang ketiga kalian menggambarkan bagan alat pernapasan. Boleh hewan apa saja. Ya, Bunila beri waktu 10 menit untuk mengerjakannya. Oke, bahas ya anak-anak. Sepertinya sudah selesai semua. Ya, yang nomor 1 ada gambar apa tadi yang di sini nih? Kalian tuliskan, Cacing. Alat pernapasannya? Permukaan kulit. Yang lainnya juga sama jawabannya? Sama. Good job. Terus yang selanjutnya ada hewan apa di situ? Hewan lebah atau serangga. Ya, untuk apa? Trachea ya berarti ya, untuk mengedarkan oksigen langsung ke semua sel tubuh. Iya.
job. Oke, terima kasih anak-anak sudah mengerjakan LKPD dengan baik. Good job. Tepuk tangan dulu untuk kita semua. Oke, excellent. Kalian lihat di layar ya, Bu Nila share soal evaluasinya. Yuk, dari nomor 1. Ya, nanti kalian langsung menuliskan jawabannya saja. Misalkan nomor 1 A, nomor 2 D, begitu nggih? Paham? Paham. Oke, sudah siap mengerjakan? Siap. Oke, Sudah. Bunila beri waktu 10 menit untuk 10 nomor. Oke, silahkan dikerjakan. Sudah, Bu. Oke. Saya sudah, Bu Nila. Oke, good job. Kita menunggu yang lain. Saya sudah, Bu Nila. Siap. Mas Vano sudah belum? Sudah. Oke, Mas Niko? Sudah. Oke, berarti sudah semua? Sudah. Oke, kalau begitu kita bahas dari nomor 1. Yuk, nomor 1 dibaca Mbak Priska. Hewan cacing bernapas melalui Jawabannya? D. Permukaan kulit. Kulit. Ada yang lain jawabannya? Tidak. Iya, yang betul adalah permukaan Kulit. Sekarang dihitung dulu salahnya ada berapa. Betulnya ada berapa? Pano salahnya ada 2. Vano salah 2 berarti nilainya 80. Tepuk tangan untuk Vano. Terus yang lain? Priska salahnya juga 2. Oh, salahnya 2 nilainya 80. Tepuk tangan. Mbak Latifah? Benar semua. Betul semua, hebat. Good job. Tidak ada yang remedi karena nilainya sudah di atas KKM semua. Selamat, tepuk tangan. Good job. Nah, kira-kira siapa yang mau memberikan kesimpulan untuk pelajaran hari ini? Yuk. Kita sudah belajar apa saja? Oh, organ pernapasan. Iya, pada hewan. Jadi setiap hewan itu apa? Memiliki organ pernapasan. Iya, dan Fungsinya. Nah, anak-anak, untuk menutup pembelajaran kita hari ini, Bu Nila punya pantun nih. Dengarkan baik-baik ya. Apa? Nah, ya, buah mangga manis rasanya. Cakep. Enaknya dimakan di pinggir kali. Cukup sekian waktu belajarnya. Insya Allah besok kita bertemu kembali. Oke, terima kasih anak-anak sudah belajar bersama hari ini ya. Untuk menutup kegiatan belajar hari ini, yuk Mas Vano dipimpin lagi berdoa ya. Yang lain siap-siap ya. Mari teman-teman, sebelum menutup Google Meet pada siang hari ini, berdoa mulai. Berdoa selesai. Iya, alhamdulillah. Terima kasih pejuang daring sudah bersama-sama Bu Nila hari ini. Jangan lupa tetap jaga kesehatan dan menggunakan handphone seperlunya saja. Oke, terima kasih. Lambaikan tangan anak-anak. Sampai bertemu di pertemuan berikutnya. Good job, good job. See you. Bye-bye. Oke, bisa meninggalkan ruangan Meet hari ini. Dadah, terima kasih. Terima kasih, Bu Nila. Itulah tadi video praktik pembelajaran uji kinerja saya. Kepada para penguji, mohon saran dan masukannya. Terima kasih telah menyaksikan.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.